Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan coba mempresentasikan terkait bagaimana cara menggunakan aplikasi pengolah rapot untuk pesantren Al-Husna. Jadi aplikasi ini dibangun menggunakan Excel sebagai basisnya. Tentu saja tujuan penggunaan aplikasi ini adalah agar bisa mempercepat dalam hal pengolahan nilai-nilai rapot yang tentu saja santrinya itu tidak sedikit ya. Nah, pertama yang mesti dilakukan adalah silakan untuk mengakses eh, formulir legernya terlebih dahulu. Yang ini sifatnya online. Jadi nanti operator harus mengisi data yang dibutuhkan ya, seperti nama santri, terus nomor induk santri, dan seterusnya sesuai dengan kelas masing-masing. Bila selesai, diisi sampai ke bawah. Lalu tidak lupa mengisi data mata pelajaran. Nah, di sini silahkan untuk menggunakan bahasa Latin saja, tidak menggunakan bahasa Arab ya. Walaupun sebetulnya bisa-bisa saja gitu. Tapi itu bisa diobrolkan di kemudian hari. Nah, sama ini diisi per masing-masing kelas. Untuk di pesantren Al-Husna sendiri, jadi ada 4 kelas yang nantinya akan diolah rapotnya, yakni kelas Ibtida, Sanawi 1, Sanawi 2, dan Sanawi 3 ya. Nah, kenapa dua hal ini perlu diisi dulu? Karena nantinya data santri yang diisikan dan data mapelnya itu akan secara otomatis mengubah data di legernya. Jadi ini adalah data tampilan untuk leger nilai, di mana di atasnya adalah memuat data nama santri dan juga NIS-nya. Lalu di samping ke bawah ini adalah data dari mata pelajarannya. Ini akan berubah otomatis sesuai dengan kelasnya ya. Saya ambil contoh, misal mapel di kelas Ibtida diganti menjadi misalkan apa ya, sejarah deh ya, contoh saja. Nah, maka bagian yang diganti itu akan merubah juga di legernya. Lalu isikan semuanya sampai selesai. Nah, warna dari tabel ini tuh punya beberapa keterangan. Kalau warnanya merah, berarti dia itu datanya masih kosong. Sementara kalau datanya itu sudah dimasukkan tapi ada muncul warna kuning, itu artinya si nilai tersebut berada di bawah kriteria ketuntasan minimum, yakni di angka 60. Nah, bila mana itu sudah diisi, maka nanti baru bisa mengunduh berkas Excel-nya. Nah, nanti akan seperti ini data yang diunduh. Namun saran saya, sebelum menggunakannya, silakan untuk mengkopas terlebih dahulu. Dikopas dulu. Lalu diganti namanya dengan cara klik kanan dan di rename ya, atau klik F2 di keyboard. Misalkan ini adalah kelas Ibtida 2025 misalkan. Nanti kopas juga untuk kelas yang lain, misalkan Sanawi 1 dan seterusnya ya. Lalu tinggal buka si berkas tersebut. Nah, hal pertama yang kalian lakukan adalah ada bagian security warning atau peringatan keamanan. Macros has been disabled. Jadi ada fitur makro yang dimatikan terlebih dahulu demi alasan keamanan. Makro itu apa? Jadi semacam perintah pengotomatisan terhadap berbagai hal yang bisa dilakukan di Excel. Nah, itu dimatikan oleh Office-nya ya, karena untuk alasan keamanan. Silakan enable kontennya. Jadi kita klik, baru kalian bisa masukkan data yang ada di ledger online yang tadi. Di sini ada beberapa menu. Ini apa sih? Ini untuk mengisi berbagai data yang nanti akan masuk ke layout rapot ini. Pertama ada bagian info, di mana kalian sesuaikan saja sesuai dengan kelasnya. Misalkan ini adalah data untuk Ibtida ya, maka isikan untuk Ibtida.
tahunnya sanatnya diganti, begitupun tarikhnya disesuaikan juga. Tarikhnya ini untuk yang bulan tinggal dipilih. Kalau kita seleksi bulannya itu keluar semacam pop up ya, drop down ya bahasanya tuh, drop down menu. Tinggal pilih saja bulannya apa, dan nanti itu akan merubah di layout rapotnya di sebelah sini. Mapelnya disesuaikan juga, sebaiknya samakan dengan yang di Legar Online yang tadi. Wali kelasnya dirubah, kalau nama mudir sepertinya ini bakal tetap sama ya, samakan saja. Data santri itu sesuaikan juga dengan yang di online. Lalu untuk nilai juga, jadi di Legar yang tadi itu kita bisa melakukan teknik kopas. Kita klik kanan, lalu copy. Terus di sini tinggal sorot bagian paling pojok sebelah sini ya, di E7. Lalu ke home, paste, lalu pilih match destination formatting. Nah, maka nanti si datanya akan mengikuti dari hasil kopas di yang online. Seperti itu. Lakukan hal yang sama untuk yang semester 2. Kalau untuk motivasi silakan diisi. Ini kalau lembar motivasi itu semacam lembar kritik saran ya bagi santrinya. Nanti diisi. Lalu di rapot santri, nah ini bagian untuk mengecek layoutnya ya. Ada tombol atas bawah di paling atas ini, dia untuk mengganti informasi nama santrinya. Jadi kalian bisa ngecek langsung bagaimana tampilan dari nilai ya, termasuk juga dengan predikat, bukan predikat ya, semacam spelling dari si nilai yang sebelahnya. Nah, terus yang bisa kalian lakukan setelah selesai ya semuanya, lakukan pratinjau. Jadi pratinjau itu adalah mengecek hasil cetak rapotnya. Untuk mengatur kertas, kalian bisa masuk ke bagian print, lalu pilih ke properties. Ya, pilih dulu printernya ya. Lalu pilih properties. Nanti kalau di sini saya pilih advance, lalu pilih kertas A4. Atau sesuaikan dengan yang ada di kantor. Misalkan F4 seperti itu ya. Dan bisa langsung print sebenarnya. Tapi kan yang jadi masalah begini. Untuk beberapa kelas yang mapelnya sedikit, dia ternyata memberikan uang kosong di bagian mapelnya sebelah sini. Itu bagaimana cara menyembunyikannya. Nah, maka di sini ada tombol khusus yakni untuk menyembunyikan bagian baris-baris yang kosong mapelnya. Tinggal klik saja, maka dia akan menyembunyikan secara otomatis baris tersebut. Kalau ingin dihilangkan hide-nya gitu ya, tinggal di unhide atau dibatalkan sembunyinya, maka dia akan otomatis menampilkan seperti semula kolom yang baris yang diperlukan. Karena memang di masing-masing kelas ini, 4 kelas ini memang tidak semuanya rata, misalkan punya 5 mapel. Semakin naik tingkat, dia mapelnya semakin banyak. Nah, terus yang jadi pertanyaan, ini buat apa? Ada ID awal, ada ID akhir, ada duplikasi. Ini adalah fasilitas untuk mencetak rapotnya secara kesinambungan berdasarkan nomor santrinya. Nomor santri di daftar santrinya. Bukan secara nomor induk.
Contoh, saya pengen ngeprint data yang nomor 1 sampai 5 ya. Maka kita masukkan angka 1 di ID awal, lalu di akhirnya itu, ID akhir kita masukkan angka 5. Berarti kita akan ngeprint rapot santri yang nomor 1 sampai nomor 5. Jangan lupa diisi duplikasinya. Maksud duplikasi itu apa? Jadi nanti dia itu akan menentukan berapa jumlah rangkap ya dari rapot yang dicetak. Kan biasanya 1 ya. Ternyata butuh 2. Ya sudah. Nanti 5 data santri ini akan di print sebanyak 2 kali kalau duplikasinya 2. Tapi kalau 1, ya masukkan 1 saja. Nah, kalau sudah tinggal pencet tombol batch print. Nah, ini perintah khusus untuk cetak secara kesinambungan yang tadi. Tinggal klik saja. Akan muncul perintah jalankan proses cetak. Kalau mau dibatalkan, batalkan. Kalau lanjut, silakan oke. Dan dia akan menjalankan prompt ya. Prompt untuk ngeprint. Kalau di sini karena saya nyetaknya itu langsung menjadi PDF, maka dia akan memunculkan kotak dialog save print output as ya. Jadi ya simpan outputnya sebagai apa. Ya tentu di sini sebagai PDF. Ini saya harus masukkan namanya, sesuaikan namanya ya. Tapi di sini karena memang ini hanya contoh ya sudahlah, kita pakai nama acak saja. Nah, hasilnya bagaimana? Hasilnya nanti seharusnya akan sama seperti dengan yang dicetak di kertas biasa. Ada 5 data santri yang muncul dan jumlahnya itu sama persis seperti inputan dari ID awal dan ID akhirnya, termasuk jumlah duplikasinya. Seperti itu. Jadi kalau mau cek, ada 5 berkas PDF ya di sini. Santri 1, santri 2, santri 3, santri 4, dan santri 5. Itu semua adalah simulasi hasil cetaknya seperti itu. Jadi, intinya saya pengen bilang bahwa hasil PDF ini akan sama persis seperti hasil cetak pakai printer. Bedanya apa? Kalau di sini cetaknya menjadi data digital, tapi kalau di printer menjadi data fisik. Apa hal yang harus diwanti-wanti dari saya selaku yang buat? Tentunya adalah tidak perlu ngotak-ngatik apapun yang ada di lembar kerja ini ya. Karena ini semua ada kaitannya dengan metode memunculkan semua data yang ada di tengah sini. Jadi, saran saya, bila memang ada yang perlu diedit atau perlu diubah, atau mungkin masukan terkait dari fiturnya, silakan bisa untuk Japri atau Wapri, seperti itu ya. Dan nanti berkas ini akan saya storekan ke bagian tata usaha di pesantren. Kurang lebih demikian untuk pembahasan cara pakai aplikasinya. Semoga bermanfaat. Kita akan lanjut diskusinya mungkin di kolom komentar atau mungkin melalui Japri, silahkan. Atau kalau ada yang berminat ingin membuat aplikasi yang serupa untuk kebutuhan sekolah, jadi untuk mengefisienkan input data rapot ya, termasuk cetaknya, silahkan komen saja di kolom komentar. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.